Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Sorry. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum. Seperti biasanya tanpa tema. Kita serahkan kepada semesta saja. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Apa adanya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan dilewat-lewatin. Dan kalian pilah dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok. Menurut kalian bermanfaat, berguna. Ya, sisanya abaikan karena ini pembacaan rame-rame belum tentu energi kamu semuanya yang ketarik ya. Mungkin hanya beberapa bagian dari kartu yang itu adalah energi kalian. Silakan kalian rasakan ya, pakai intuisi. Pergunakan intuisinya kalian rasakan dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini. Oke, kita mulai ya. Untuk melihat petunjuk semesta tentang apa ini, tentang apa ya. Fokus ke kartunya dan tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mengambil uh, bacaan ini sebagai wacana ya. Oke, kita lihat ya. Semesta tunjukkan apa yang mau kita bahas, permasalahan siapa, kita lihat yuk. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Selamat datang ya untuk kalian yang baru saja gabung, salam kenal dari saya, salam hormat, salam sayang. Dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana? Silakan kalian tulis di komentar. Tentang selalu mengingat memori. Bisa kamu, bisa dia. Ya, energi general, bisa vice versa. Silakan kalian sesuaikan saja. Kalau memang bukan kamu, mungkin dia. Tentang mengingat kenangan yang pernah kalian lalui bersama. Ada juga, pokoknya ini tentang kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu tentang bagaimana kalian menjalin cinta dengan seseorang atau terhubung dengan seseorang. Ya, ada kabar-kabaran, ada ketemuan, ada uh, saling menyatakan perasaan atau mungkin apapun lah itu. Yang jelas komunikasi. Bagaimana kamu terhubung dengan orang itu. Kita lihat. Nanti kita lihat orangnya ya, siapa dia. Banyak, saya nggak ambil ya. Oke, kalian sangat dekat. Di sini ada engagement ring. Mungkin kalian tunangan, atau ini adalah pernikahan, atau mungkin walaupun tidak terikat dalam satu perjanjian sakral, mungkin di sini ada komitmen ya. Ada penyatuan yang jelas kalian pernah bersama. Lanjut ya. Bersama dalam hubungan, bersama dalam satu circle, oke. Di sini entah kamu entah dia atau memang keduanya. Sebenarnya tidak, ini saya bilang tadi ya, tidak semuanya itu saling menyampaikan perasaan sayangnya, menyampaikan kata-kata cinta, tapi di sini ada yang kelihatannya biasa aja ya. Padahal kalau saya lihat nggak mungkin dong orang kalau nggak tertarik, nggak interest, terus sering-sering mengajak komunikasi ya nggak sih? Mungkin kamu pun juga ingin tahu perasaan seseorang itu gimana ya. Karena mungkin dia tidak menunjukkan perasaan aslinya. Not showing true feeling. Tampaknya cuek bunda, sehingga saya nggak tahu perasaannya gimana. Oke, ending. Di sini mungkin hubungan kamu beberapa sudah berakhir. Beberapa juga, kenapa saya bilang beberapa? Karena yang nonton kan banyak, energinya kan banyak orang. Ya. Mungkin ada beberapa yang memang sudah berakhir. Ya. Ada juga yang pernah berakhir, tapi ini kembali lagi. Ya, kembali lagi. Oke, lanjut ya. Berakhir itu bisa karena jarak jauh, kita jarang ketemu bunda, atau mungkin berjarak secara komunikasi, ya. Kita lagi silent treatment, dia gak bales, ya itu termasuk. Ya. Kita lihat lagi.
ada healing heart. Ini juga ada cerita tentang ya, hubungan yang mungkin yang saya bilang tadi berakhir ya atau berjarak. Kemudian kalian itu kamu ya mungkin ini bisa kamu ya. Lebih ke kamu saya bacanya, kamu yang nonton. Kamu itu berusaha menyembuhkan luka batin atau berusaha menyembuhkan kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Seperti itu. Jadi dulu pernah nyambung ya, berakhir kamu masanya ada fase-fase kamu menyembuhkan diri. Tapi orangnya ternyata nyambung lagi gitu. Ada yang seperti itu. Oke. Teman-teman sekali lagi ini bisa vice versa ya, terbolak-balik energinya, justru yang terbaca energi dia. Karena ini general. Kalau ingin nggak terbolak-balik ya, nggak nggak rame-rame campur-campur seperti ini, hanya fokus ke kamu, itu personal reading ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video bagaimana cara personal reading langsung ketemu saya ya. Oke, ngajak ketemuan atau dia menemui kamu dengan penuh semangat dan penuh hasrat. Jadi ini ceritanya tentang seseorang yang dulu pernah menjalin hubungan sama kamu sih ya. Kemudian berjarak, entah apa itu ceritanya, entah berjarak karena lokasi ya, dipisahkan oleh jarak, ada yang berjarak karena memang silent treatment, hubungan menggantung, bisa tiba-tiba ngilang, atau memang putus atau silent treatment, ada di sini macam-macam ya. Jadi itu sih temanya, orang yang kembali kepada kamu ya. Jadi kalau memang tidak ada orang yang kembali kepada kamu, ya kan? Kemudian hubungan kamu baik-baik saja atau ya orang yang sudah pergi nggak kembali ya, nggak kembali ke kamu sudah lama, berarti bacaan ini mungkin bukan buat kamu ya. Saya memang tidak membacakan tentang yang akan terjadi. Bisa saja terjadi orang yang sudah pergi atau sudah terpisah dari kamu kembali, bisa aja ya. Tapi saya tidak mau membuat kalian halu. Pertama itu, kedua, saya tidak ingin para penonton saya itu yang semuanya pastinya punya iman, percaya sama manusia yang bisa mengatakan kepada publik bahwa tahu ini, tahu itu tentang kedepannya. Saya nggak mau. Saya punya batasan, saya tidak membaca jodoh, maut, rezeki, dan hal-hal kedepannya karena itu miliknya Tuhan mutlak. Dan saya sebagai manusia biasa nggak berani untuk ikut campur. Apalagi memberitahukan kepada orang lain. Walaupun mungkin saya ya diberikan kelebihan untuk mengetahui, saya nggak akan sampaikan. Oke, jelas? Saya mau lihat energi dia ya. Energi dia yang terpisah dari kamu atau hubungan kamu sudah nggak baik-baik saja sama dia. Sorry. Kemudian orangnya entah dia itu hubungin kamu kek atau memang jelas-jelas menemui kamu kek. Kita lihat ya, orangnya siapa ya. Kita harus pastikan. Pastikan ini si dianya kamu. Siapa sih dia ini? Kita lihat ya, energinya. Ini bisa energi apapun, perasaan, keinginan, sifat, karakter, kebiasaan, pekerjaan, ya, ciri-ciri fisik, apapun kita serahkan kepada semesta ya. Saya tidak membatasi, apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Fokus ke kartunya ya. Udah doa apa belum? Sudah subscribe apa belum? Sudah bunyikan loncengnya apa belum? Kita lihat. Ada di sini beberapa teman sekolah ya, teman sekolah. Beberapa, nggak semuanya. Orang ini model-model orang yang bukan gila hormat ya, bukan gila hormat tapi suka kalau dielu-elukan. Ya nggak gila juga gitu loh. Maksudnya suka kalau ditinggikan. Rupanya orang ini juga banyak penggemar ya.
banyak penggemar, termasuk kamu mungkin ya. Kemudian orang ini mungkin pendidikannya tinggi, beberapa seperti itu. Oke, dan saya lihat memang kalian kenal sama orang ini sudah lama, sudah lama. Ada pertemanan di sini, beberapa. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Teman-teman, kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube ya, itu cuman potongan. Yang lengkap di YouTube. Oke. Mungkin beberapa di sini ada ya, kencang sekali energinya. Orang-orang yang pernah kamu tolak, pernah kamu jauhin. Ya, orang ini pernah menyatakan perasaannya atau pernah menunjukkan perhatiannya sama kamu. Tapi kamu nggak begitu nanggepi. Ya, lanjut ya. Orang ini juga punya trauma, saya lihat. Punya luka batin di masa lalu. Kita lihat lagi ya. 2, saya nggak ambil. Orangnya energik. Kemudian orangnya suka membantu orang lain, terutama kamu. Ya. Enggak bunda, seseorang yang saya pikirkan itu muales. Kalau dipintain tolong ngamuk-ngamuk, ya berarti ini bukan. Ya. Oke. Orang ini masih orang yang tadi saya bilang ya, pernah menyimpan rasa sama kamu. Dan itu dia pendam terus. Ya, dia pendam terus. Punya rasa, ya. Rasa apa bunda? Rasa apapun itu dia pendam. Oke. Orangnya fokus ya, saya lihat orangnya kalau punya hobi, kalau punya kesenangan, punya pekerjaan, dia itu tipikal orang yang fokus, berdedikasi tinggi, ya. Dan orangnya memang mengejar mengejar kalau sudah punya target, ya. Kalau sudah punya target, orang ini memang tipikalnya bukan tipikal yang patah semangat, dia akan fokus. Lanjut ya. Orang ini tipikal orang yang punya banyak ide, punya kreativitas, dan ingin mewujudkan apa yang dia impikan, yang dia pikirkan, dia tuangkan dalam kreasi yang nyata. Oke. Orangnya aktif ya, saya lihat. Bunda, orang yang saya pikirkan lu ngelentru, ya tahu ngelentru nggak? Nyekukru. Apa letoy? Berarti ini bukan. Oke, orangnya agak romantis, ya. Mungkin penampilannya beberapa sangar, ya. Boys keren gitu ya, mengikuti tren, agak cadas gitu loh penampilannya, tapi orangnya itu romantis, punya sisi-sisi romantis. Dan orang ini kalau sudah suka sama seseorang sebenarnya itu melekat, ya, jangget apa ya, melekat, menetap. Orang ini saya lihat juga pernah punya kegagalan di masa lalu dalam hubungan. Kita lihat lagi ya. Ini mungkin kalian dulu pernah marahan terus baikan, itu juga ada di sini. Orang ini tuh beberapa bukan walaupun dia aktif, kalau dia sudah mode stagnan, ya dia betah juga. Orang ini rela untuk berkorban, ya, rela bersakit-sakit untuk mewujudkan keinginannya, untuk membahagiakan orang yang disayang, ya. Beberapa mungkin di sini ada juga yang pernah berkorban untuk kamu.
ya. Enggak Bunda, kalau kalau kalian ada yang selalu berkorban untuk dia, dia nggak pernah. Ini enggak, ini bukan ya, ini orang yang mau berkorban untuk kamu, pernahlah minimal seperti itu. Kita lihat ya. Tapi orangnya agak manipulatif, agak kaku, agak keras orangnya. Dan mungkin karena dia itu wawasannya luas ya. Jadi orang ini kadang-kadang agak suka ngatur, ya. Bosi modelnya. Oke, cerdas memang orangnya. Beberapa memang orang yang secara finansial itu stabil. Beberapa ya, nggak semuanya. Kemudian, oke, orangnya mungkin kalau mungkin kamu tahu ya, orangnya saat ini tuh sedang nggak enak badan, sedang sakit, sumer, meriang, ngergesi. Dan orang ini kuat sebenarnya akan beban. Pikirannya juga kuat. Oke, orang ini juga punya libido yang lumayan. Itu, itu yang terbaca. Oke, apakah ini sedianya kamu? Kalau memang iya, kalian bisa tulis di komentar. Atau mungkin dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 kartu ini tidak semuanya cocok. Mungkin hanya beberapa saja yang sedianya kamu ketarik ke sini energinya. Ambil saja bagian-bagian yang cocok. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian menyenangkan ya. Supaya kalau lihat tarot nggak hanya ini, nggak hanya halu, tapi juga bisa mendapatkan apa ya, wacana-wacana positif. Oke, kita lanjut ya. Orang ini energinya ke kamu seperti apa? Di mana dia kembali. Nggak tahu ini dulu banget ya, sudah pernah pergi atau terpisah kemudian datang, nggak tahu sekarang seperti apa. Yang jelas pada saat kembali nih loh, dia energi kamu, pernah kembali orang ini ke kamu. Entah putus lagi atau enggak, atau sampai sekarang, atau sekarang masih belum kamu terima. Kita lihat yuk energinya, energi dia ke kamu. Inisial dulu dah, ya. Sekali-sekali inisial di depan. Ini hanya tambahan, inisial kamu dan dia. Atau inisial apapun di antara kalian berdua, nama kota, nama alamat rumah atau apa, tempat nongkrong, tempat favorit yang ada hubungannya sama kamu sama dia. Udah ya, berisik. Hey, head, B, B, C, Julie Hakim, W, 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 C. Untung WCW bukan WC. Oke, saya Toto ya. Ini ada 2 set, mungkin ada yang double nanti. Oke. D, B, B-nya 2 berarti ya. Ini C-nya 2, J-nya 2, P-nya 2, M, O, F. Siapa yang kemarin tanya? F-nya nggak ada Bunda. Wakeh, ya 2. Hanya 2 ya. S-nya 2. S-nya 1 sama V. Ini inisialnya. Terus kita lihat yuk. Kita lihat untuk seseorang ini energinya ke kamu seperti apa. Bagus atau enggak ya. Kita lihat. Semoga bagus. Jadi untuk kalian yang mungkin sedang berharap seseorang yang sudah terpisah sama kamu terhubung kembali, kalau memang bacaan ini baik ya, aminkan saja semoga seseorang yang terpisah sama kamu yang kamu tunggu bisa balik sama kamu, amin ya.
Kalau kamu nggak ingin ya wis, jangan diaminkan. Yuk kita lihat energi dia. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Saya nggak tahu ya di sini. Dia ada entah menganalisa, mengevaluasi, sedang mempelajari kamu. Untuk apa, Bunda? Saya kan bukan matematika, harus dipelajarin, bukan fisika. Ya nggak tahu, dia mempelajarin. Oke. Mungkin dia mempelajari apakah kamu masih seperti dulu, apakah kamu sekarang sudah berubah, bagaimana situasi kondisi kamu, seperti itu ya. Kemudian di sini orang ini sebenarnya ada kepesimisan ya. Hubungan bisa baik lagi atau kamu menerima dia dengan tangan terbuka. Lanjut ya. Energi dia ke kamu. Ini. Saya nggak tahu di sini ada energi kesepian, kesendirian. Saya nggak tahu dia itu sedang jomblo atau kamu yang sedang jomblo atau dia merasa sepi tanpa kamu. Nah, satu hal lagi mungkin di sini saya melihatnya kalau memang kamu sedang kosong, dia ingin ada peluang untuk dia. Ada kesempatan. Teman-teman, energi dia ke kamu. Saat ini dia lebih banyak mikirin kamu, ya. Sampai mungkin yang awalnya mungkin dia tipikal orang yang fokus kepada pekerjaan, ya, kepada hobi dengan kesibukannya. Ke-distract loh, lebih banyak mikirin kamu loh. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, saya melihatnya orang ini butuh bantuan kamu. Energinya seperti meminta bantuan, saya nggak tahu ya. Bantuan ini apakah secara finansial, apakah hanya support, atau hanya curhat-curhat, atau apa. Saya melihatnya dia butuh, memang butuh, energinya membutuhkan kamu. Oke, lanjut ya. Teman-teman, energi dia ke kamu. Ada keinginan di sini, saya lihatnya keinginan untuk memperbaiki hubungan supaya baik lagi. Ya, berarti mungkin sebelumnya hubungan kalian tidak sebaik itu gitu loh. Lanjut ya. Energi dia kepadamu. Di sini saya melihatnya ya, kalau memang dia pernah ingkar janji sama kamu, dia pernah berlaku nggak adil sama kamu, ya, atau pernah mengabaikan kamu. Di sini ada keinginan untuk nggak gitu lagi, gitu. Ya, jadi keinginan untuk memperbaiki hubungannya sangat besar. Oke, di sini the lover, ya, ada semangat, hasrat, gairah yang besar untuk menuju kamu. Kita lihat yuk niatnya ya. Dia niatnya apa sih Bunda? Baik apa enggak? Kalau enggak baik enggak tak terima. Ya. Tapi ini kan hanya bacaan energi ya. Bisa benar, bisa salah. Kalian harus sesuaikan dengan kenyataannya. Dengan yang kalian alami.
Oke, dia sangat ingin ke kamu. Kita lihat tujuannya apa, niatnya apa, mau apa. Yang jelas, mau baik ya, mau baikan ya. Yang dikhawatirkan biasanya jangan-jangan ya, dia mengulang lagi kesalahannya, kita nggak pernah tahu ya. Tuhan Maha membolak-balikkan hati, Tuhan Maha membolak-balikkan keadaan ya. Tapi kita lihat aja dari kartunya. Yang jelas saya tidak akan memberitahu yang kedepannya akan terjadi apa. Oke, kita lihat. Kita lihat ya niatnya ya. Jangan dari ini nanti. Dia ingin stabil lagi sama kamu. Kalau ini sih niatnya ingin ingin menyeimbangkan ya, nggak mau ini lagi. Benar nggak sih? Kita cek ya. Kalau kalian dalam hubungan pernikahan, ya, dia niatnya memperbaiki hubungan, nggak mau jauhan, nggak mau pisah-pisah lagi. Kalau pernikahan, tujuannya sama kamu niatnya ingin menjalin hubungan baik, memperlakukan kamu dengan baik. Aminkan ya teman-teman ya. Walaupun ini general, kalau bacaannya bagus, aminkan semoga ini juga pengaruh positifnya ke kamu, amin. Tapi di sini ya, kalau bukan pernikahan gimana Bunda? Ya ingin hubungan ini baik ya, karena nggak mau di dunia ini punya hubungan nggak baik sama seseorang, tidak diluruskan, tidak diklarifikasi, tidak diperbaiki ya, sehingga membuat ini dia percaya bahwa hal-hal yang seperti itu bisa nyumpeti rezeki ya, menghambat rezeki. Itu sih. Oke, lanjut ya. Masih tentang niat dia atau tujuan dia menjalin hubungan dengan kamu. Sampai menit 27, kalian masih nonton dari menit pertama? Sekali lagi ya, kalau kalian menemukan video ini di platform lain selain YouTube, itu hanya potongan. Ya, hanya potongan. Terutama di IG ya. Itu pendek sekali. Ingin terikat kembali. Engagement ring. Oke. Ingin mengikat lagi. Berarti ingin baik ya. Kalau nantinya akan begini dan begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya, ya repot, nggak akan maju. Hanya bermodalkan kira-kira dan uh, asumsi persepsi yang nggak jelas. Ya, ini amin kan bagus nih, forgiving and learning. Tujuannya ingin saling memaafkan. Kalaupun memang dia punya salah sama kamu, di sini ada keinginan dia. Ya opo sih kok gak iso jelas. Nah, keinginan untuk meminta maaf ya, untuk baik lagi hubungannya. Baik berarti lo mencolot apa nih? Passion. Apa nih dia? Karena hasratnya masih besar sama kamu. Oke. Karena saya nggak tahu ya, apakah dia pernah menghadirkan orang lain atau pernah mengabaikan kamu, tapi this could be the one. Dia merasa kamu satu-satunya yang terbaik untuk dia. Kalau saya lihat sih setelah dia melalang buana atau setelah dia nggak sama kamu, mungkin dia baru tersadarkan seperti itu. Berarti orang ini ada penyesalan ya, minta dimaafkan ya. Sudah setelah mendapatkan pembelajaran setelah tanpa dirimu. Kita lihat yuk ungkapan penyesalannya dia ya. Kita lihat. Saya ambil 3 ya.
Kemarin saya bikin konten ya tentang temanya itu tentang mistis ya, agak serem ya. Tapi kok nggak banyak yang nonton. Kalian nonton nggak? Kamu nonton nggak video saya yang kemarin? Serem loh. Kalian nonton? Di YouTube ya. Ungkapan penyesalan. Ungkapan perasaan dia ya. So many things remind me of you. Jadi memang banyak hal seperti yang saya bilang ya. Mengingat ini tadi, kamera. Berarti dia itu nggak bisa melupakan kamu, walaupun pernah jauh sama kamu. Selalu ada kamu di hatinya. Lihat apa, ingat kamu. Ya, asal lihat yang baik-baik ya. Lihat lembu, ingat kamu, wah, nggak asik gitu. Ya. So many things reminds me of you. Ya mungkin kalau dia lihat sesuatu atau lihat tempat atau sesuatu yang kesukaan kamu, ingat kamu ya. Lihat makanan kesukaan kamu, dia ingat kamu. Lihat tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, dia ingat kamu. Nyanyi dong, ingat kamu. Lagunya Dina Mariana zaman dulu kalau kalian tahu ya. Kelihatan kan tuanya saya. Lihat ya, ungkapan isi hatinya terdalam. 2, saya nggak mau ya, 2. I wish I had treated you better ya. Seperti yang saya bilang di sini tadi. Dia ingin memperlakukan kamu lebih baik. Kalau dia pernah mengabaikan kamu ya, kemudian membuat kau sering menunggu. Dia ingin memperlakukan kamu lebih baik. Ya, lanjut ya. Kurang satu lagi. Jangan banyak-banyak. Bagus-bagus ini. Ini ya. I love you unconditionally. Ya, saya mencintaimu dengan tulus. Amin. Ya, amin. Ini apa sih? I love you. Tapi tertutup tadi. Oke, I love you. Dia sayang sama kamu. Kita nggak usah lihat perasaannya. Kalau nggak sayang, nggak mungkin ingin kembali. Nggak mungkin menyesal. Nggak mungkin ingin memperbaiki lagi hubungan. Logika aja. Ya. Ngapain dilihat dari kartu? Oke? Jadi itu sih. Terus sarannya. Bunda saran dong Bunda. Saya masih meragukan dia. Saya takut dia mengulangi kesalahannya. Ya. Wajar. Wong manusia. Kalau kamu menginginkan seseorang yang perfect ya. Sulit. Apalagi kamu berpegang sama itu. Kalau kamu harapan kamu tidak tercapai, kamu akan kecewa. Wah ya berat. Jadi, jangan pernah berharap apapun lah sama sesama manusia. Yang jelas kamu sudah baik, kamu sudah berusaha untuk positif. Tapi saya takut Bunda. Kalau takut berarti yang dibenahi dirinya sendiri. Ya, kalau sudah nggak takut, sudah stabil, nggak takut, bisa lanjut. Kalau masih takut mending jangan. Nanti kamu tambah stres dengan overthinking kamu. Karena orang takut ya, orang khawatir, gelisah itu karena overthinking. Karena terlalu berpikir berlebihan. Terlalu berpikir yang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Karena trauma, berarti traumanya yang disembuhkan. Seperti itu. Jadi sebaiknya diterima nggak? Diterimalah. Kalau dia ternyata jahat, yo apes kalau menurut saya. Kenapa harus takut untuk melakukan sesuatu? Takut terjadi apa-apa di depannya. Ya. Kalau kamu kuat, kamu positif, ya, kamu punya prinsip, nggak akan pernah takut kok. Kalau memang dia ternyata ya tidak seperti yang kamu harapkan, ya sudah, belajar berdamai dengan keadaan. Enak Bunda kalau ngomong, ya iyalah, kan saya tugasnya ngomong, bukan menjalani. Dan jangan sampai saya menjalani hal-hal yang nggak enak. Kalau ingin tahu petunjuk yang benar, ya, itu lewat doa. Doa kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Pasti diberikan petunjuk. Iya Bunda, saya mimpi. Aduh, orang beragama kok ngurusin mimpi ya.
Mimpi itu jin juga bisa masuk ke dalam mimpi untuk menggoyahkan, menggelincirkan keimanan, percaya sama mimpi. Jangan ya, kalau saran saya jangan. Saya orang Jawa, leluhur saya kejawen-kejawen, ya, percaya sama mimpi, hitungan-hitungan Jawa, ya. Tapi kalau saya enggak, hidup ini nyata ya. Memang itu semua itu berdasarkan dari pengalaman leluhur kita. Tapi tentunya zaman berubah, ya. Bisa diambil kalau memang itu positif. Itu aja. Tapi jangan membuat terlalu khawatir. Oke? Oke. Kalau saran semestanya apa, Bunda? Saran semestanya apa? Jadi sudah ya saran saya ya, bisa diterima apa enggak? Kalau sekiranya menurut kalian nggak worth it ya, saran saya nggak layak, abaikan ya, abaikan. Abaikan saja karena ini hanya sekedar saran. Bisa kamu ambil, bisa kamu buang. Kita lihat yuk untuk pesan semestanya, pesan semestanya. Pesan semesta ini bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan juga. Ya, saya mau ambil dari 3 deck ini satu persatu. Jadi 3 pesannya ya. Ya, terharu compassion. Oke. Lama shuffle kartunya. Yes, memang kalau saya seperti ini. Oke. Oke, kita baca satu-satu ya. Ini compassion. Saya kasih tulisan bahasa Indonesia karena saya nggak pinter bahasa Inggris. Takut salah-salah, takut penyampaian nanti menyesatkan. Compassion itu seperti kasihan, terharu, welas asih ya. You demonstrate, saya nggak pinter bahasa Inggris. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Jadi gini, kalau memang kamu masih punya welas asih sama dia, ya. Jadi ini tentang welas asih, tentang bukan kasihan ya. Kasihan kesannya kok dia itu melas banget gitu. Ya. Dan di sini adalah kearifan, ketajaman, discernment. Ya, you are developing the skill to dis, distinguish love, ya, ketajaman from fear, dari ketakutan, and true from illusion, bedakan cinta, fokus sama bedakan kasih, cinta, terus pergunakan ketajaman, intuisi kamu ya, dan kemudian di di di, di diharapkan kamu bisa arif, bisa bijak dalam menyikapi uh, hubungan sama dia ya. Artinya begini, kalau memang kamu hanya kasihan di sini, hanya kasihan, jangan. Kalau kamu memang membutuhkan dia, kamu merasa tidak bisa tanpa dia, kamu masih sayang, tulus sama dia, pergunakan intuisi seperti yang saya bilang tadi. Ya. Pergunakan intuisi. Jangan pernah takut from fear. Jangan takut akan
cinta yang gagal, akan ternyata tidak dicintai atau tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan truth from illusion, jangan berangan-angan terlalu tinggi. Dek-dekan aja, ya. Eee, contohnya gini, kita kalau berharap seseorang perfect sekali, itu kan berarti kita juga nggak arif ya, kita nggak bijak. Kita pun juga punya kekurangan. Jadi kalau namanya siap dalam hubungan berarti siap menerima kelebihan dan kekurangan. Dan mau bertumbuh bersama. Kalau memang dia dari sudut pandang kamu, dari intuisi kamu dia nggak bisa seperti itu ya nggak usah. Oke? Leadership, the creativeness, aduh, nah, of do what you want to, ya. Di sini sarannya adalah kamu adalah leader, pemimpin dari jiwa kamu sendiri. Ya. Bukan tergantung sama orang lain. Learn or teach, ya. Belajar atau mempelajari, ya, mengajari, belajar, be positive about dan grow and expand. Jadi hubungan kamu sama dia itu pastinya ada hikmahnya. Hikmahnya kamu ambil, kamu pelajari, tapi tetap ya leader, ya, kontrol, kendali, pemimpin dari kamu, dari jiwa kamu, pemikiran kamu ya kamu sendiri. Jangan sampai kamu punya pikiran eh menggantungkan dari sikap dia, effort dia, pandangan dia, nggak penting. Ya, yang penting dari kamu sendiri, untuk kamu sendiri. Ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kendali diri untuk hidup kamu, di diri kamu sendiri, bukan dikendalikan orang lain. Apalagi dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran bahwa takut begini, takut begitu, orang lain begini, dia begini, dan begitu. Sarannya nggak boleh sama semesta seperti itu. Saran semesta loh ya, bukan saranku, aku cuman bacain. Oke, ini, lanjut. Ruby, bless your heart, ya. Jadi, jaga hati kamu, jiwa kamu. Yang menjaga kamu, bukan dia. Dia menjaga jiwanya sendiri, menjalani skenario hidupnya sendiri. Mungkin bisa berbeda sama kamu, bisa sama kamu, ya. Tapi nggak bisa selalu disamakan. Be gentle with yourself. Ya. Artinya apa? Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Artinya gini, kalau kamu membiarkan pikiranmu melalang buana dengan pikiran buruk, takut begini dan begitu, atau ya kamu terlalu khawatir akan sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi, berarti kamu dolim sama dirimu, tidak menjaga hatimu. Jangan terlalu keras sama pikiran kamu sendiri. Ini saran semesta. Dan lindungi hati kamu. Caranya bagaimana? Kamu harus punya prinsip, kamu punya pegangan, kamu punya batasan, ya. Tanpa harus menuntut orang lain. Dirimu sendiri kamu kendalikan, orang lain kalau mau monggo, nggak mau seperti harapan kamu ya sudah, kamu juga harus bisa menerima. Gitu. Ya. Ini hanya masukan semesta, silakan kalian sesuaikan, ya. Kalian sesuaikan. Bisa manfaat, bisa juga bagi kamu nggak manfaat, karena mungkin kamu nggak suka. Boleh, nggak ada masalah, ya. Karena ini juga pembacaan general, rame-rame, energi banyak orang, campur-campur aduk, ya. Silakan kalian ambil bagian-bagian yang manfaat positif untuk kamu, memberikan wacana untuk kamu yang baik, ya. Kalau tidak, abaikan, ya. Jadi kalian gak rugi buang-buang kuota nonton saya, ternyata malah bikin kamu mangkel, ya. Malah bikin kamu gak karu-karuan. Sekali lagi, jangan terlalu sensitif, ini adalah general, ya. Kalau ingin personal reading hanya fokus kepadamu, silakan kalian ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin, ya. WA admin. Adminnya namanya Kak Flori, ya. Nomornya Kak Flori ada di bawah video YouTube ini, ya. Di bawah video YouTube ada deskripsi, di situ ada nomornya Kak Flori. Selain daftar tarot, tulisan daftar tarot tidak akan dibalas.
ya. Nanti setelah kalian daftar tarot di jam kerja Kak Flori, jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya, akan direspon. Respon dari Kak Flori itu dibaca semua. Itu adalah aturan untuk bisa ketemu langsung seperti ini lewat video call WA, membacaan dengan saya. Pertanyaannya bebas, apapun bisa ditanyakan, dan saya menyediakan durasi 15 menit dan 30 menit, ya. Price list-nya berapa? Ya nanti kalau kalian memang niat, ya niat, kalian ke YouTube, kalian lihat video saya, kalian bisa lihat di deskripsinya nomornya Kak Flori, nanti ada penjelasan. Oke, jelas ya? Tapi sekali lagi, jam kerja jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya. Nggak bisa Bunda, saya bisanya itu cuman pagi, berarti kita nggak berjodoh, ya. Seperti itu. Kenapa Bunda tidak menampilkan nomor telepon, nomor HP, nomor WA-nya Kak Flori selain di YouTube? Yes, memang saya tidak menyantumkan. Jadi kalau untuk apa Bunda? Kan bikin ribet, kok mempersulit? Tidak, saya memfilter orang-orang yang memang benar-benar ya, benar-benar niat ya. Kalau niat pasti ada usaha ya. Kalau usaha insya Allah kalau diridhoi mungkin bisa terwujud ya. Itu aja sih. Bunda kayak orang nggak butuh uang, butuh dong. Butuh uang yang barokah. Ya, amin. Oke, saya kira itu saja bacaan saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bisa manfaat untuk kamu. Ambil bagian-bagian atau ambil yang positif-positifnya aja untuk kamu. Kalau ada yang negatif, membuat hatimu nggak nyaman, buang, buang, buang. Ya, sehingga bacaan ini bisa berkah, berkah untuk yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang nonton. Ya, jangan lupa kalian nonton video saya sebelum ini ya, yang kemarin itu tentang sihir, ya serem, agak serem. Oke, jadi saya kira itu saja. Semoga manfaat ya dan semoga berkah. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan tonton terus ya video saya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.